Halo Ibu Lovers dan sahabat Surabaya Skin Center, apa kabar kalian? Wah, senang sekali ya. Hari ini saya Eka kedatangan dua tamu yang istimewa dan pastinya kita akan ngobrol-ngobrol lah ya tentang bagaimana sih caranya kulit itu tetap sehat selama masa bulan puasa dan juga masa pandemi. Nah, kayaknya harus tahu dulu dong dengan siapa hari ini saya akan berbincang. Halo dokter, hari ini ada Dokter Putri Hendria Wardani SPKK dari Surabaya Skin Center. Apa kabar dokter? Selamat pagi Mbak Eka, kabar sehat, alhamdulillah. Mbak Eka gimana? Wah, sehat juga nih, tambah seger lah pokoknya. Gara-gara minuman di depan bener ini. Nah, kalau misalnya ngomongin minuman harus juga memperkenalkan ya siapa nih di belakangnya gitu kan ya. Betul. Halo Pak Peri. Pagi. Ya, Pak Peri adalah Product Group Manager dari PT Jamu Ibu Jaya. Apa kabar Pak Peri? Baik-baik, sehat. Sehat semua ya, wah senang sekali. Kalau misalnya hari ini sehat-sehat semua ya dokter, kita juga harus kasih tahu nih gimana caranya sehat buat ke sahabat Surabaya Skin Center dan juga Ibu Lovers yang ada di rumah mungkin menonton. Dokter mau tanya dulu nih ya, ngobrol di awal gitu. Sebenarnya apa sih Surabaya Skin Center? Mungkin dokter bisa kasih tahu infonya buat teman-teman di rumah. Dan juga kalau misalnya mau ketemu dokter tuh kapan ya gitu ya, biar bisa ketemu langsung sama Dokter Putri. Oke Mbak Eka, jadi kita dari Surabaya Skin Center, kita ada di Jalan Profesor Dr. Mustopo nomor 175. Jadi kita ini Mbak adalah klinik untuk masalah kulit dan kelamin, dan juga kita specialize di laser sih sebenarnya. Jadi kita terdiri dari 10 dokter spesialis kulit dan kelamin. Jadi yang perlu di notes kadang kapan sih ketemu ya, kalau ada masalah kulit, kelamin tentu harus ke yang sesuai dengan kompetensinya, yaitu ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Jadi memang kita di klinik itu semua dokter spesialis kulit dan kelamin ya Mbak ya. Lalu kita juga dilengkapi berbagai macam alat, kebetulan laser yang lumayan lengkap sih. Jadi monggo kapan-kapan Mbak Eka mungkin mau main, kalau ketemu bisa kita buka dari jam 9 sampai jam 8 malam. Sudah back to normal nih ya sekarang Mbak, saya rasa semua sekarang udah kembali ke normal. Jadi bisa kalau mau datang, kita di SSC juga masih menerapkan protokol kesehatan dengan semaksimal mungkin. Jadi kalau mau datang bisa langsung ke Surabaya Skin Center. Waduh, luar biasa ya, ini jadi penasaran. Saya udah dapat undangannya loh ini teman-teman. Oke, Pak Peri, ini boleh ngobrol dikit tentang jamu ibu, kayak gimana sih jamu ibu ini sekarang? Apanya ini? Sejarahnya? Sejarah boleh, terus info-info, mungkin ada yang belum tahu jamu ibu itu apa, produksinya apa gitu. Iya, jadi jamu ibu itu jamu yang asal Surabaya sebenarnya. Meskipun produknya sudah di mana-mana. Di jamu ibu ini ditemukan oleh dua orang wanita di Jalan Ngaglik nomor 3-5 Surabaya. Sama-sama Surabaya ya Pak ya? Sama-sama Surabaya. Surabaya Skin Center. Lalu jamu ibu sendiri ini usianya tahun ini udah 111 tahun. Jadi kita masuk ke generasi keempat sekarang. Jadi memang dari beberapa generasi ini masing-masing punya legacy sendiri-sendiri ya. Jadi kalau dari generasinya founder, otomatis mereka yang menemukan ramuannya, ramuan awalnya. Lalu generasi kedua ini mulai mengembangkan menjadi satu industri yang cukup besar ya. Dari sekedar industri yang rumah tangga ya, dulunya. Lalu banyak juga perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh generasi kedua, utamanya di kemasan dan tampilan produk. Kalau dulu produknya kan cuman bungkusnya kertas gitu ya, seadanya. Jadi kalau bungkus kertas otomatis kan higienisnya kurang, itu yang pertama. Yang kedua, expirednya juga nggak bisa panjang, expired date-nya, masa kadaluarsanya. Sehingga kalau masa kadaluarsanya nggak bisa panjang, otomatis distribusinya nggak bisa meluas dan returnnya banyak. Begitu kena hujan, bungkusnya rusak, dikembalikan sama outlet kan. Nah, itu mulai dirubah sama generasi kedua menjadi aluminium foil. Nah, dengan aluminium foil akhirnya expired date-nya lebih panjang, higienisnya lebih bagus. Dengan expired date yang lebih panjang, otomatis distribusinya bisa
meluas dan returnnya mengecil. Karena kena hujan nggak apa-apa. Gitu. Nah, lalu generasi ketiga ini mulai berpikir kalau misalkan jamu itu hanya bentuknya tradisional dan dikonsumsi dengan cara diseduh, maka dia tidak bisa dipersepsi sebagai jamu yang modern atau tidak bisa masuk ke outlet yang modern seperti apotek, toko obat dan sebagainya. Nah, akhirnya generasi ketiga ini tahun 98 itu meluncurkan produk namanya Kurmino, kapsul ekstrak temulawak. Nah, akhirnya bisa masuk ke toko obat dan apotek. Nah, generasi keempat itu juga mulai mengembangkan, jadi dia mulai berpikir bahwa kalau jamu ini hanya dipersepsi sebagai satu produk yang serius, maka akan kesulitan untuk meregenerasi konsumennya dan susah untuk masuk ke lifestyle yang modern. Dan tidak bisa dikonsumsi sehari-hari seperti teh, kopi, dan sebagainya. Akhirnya generasi keempat ini mulai berupaya untuk memasukkan jamu ini supaya bisa diterima di lifestyle, terutama lifestyle anak muda. Makanya tahun sekitar 2011 ya, 2011-an itu kita mulai mencoba bikin kafe kecil ya di Basuki Rahmat. Kafe kecil kita namakan Herbal Bar. Nah, sediaan jamunya macam-macam. Dari mulai yang pahit, yang kuno itu masih ada, sampai ke yang rasanya sudah nggak pahit, yang rasanya sudah manis. Dan tampilannya sudah kayak mocktail ya, kayak gini. Yeah. Modelnya dia nggak kayak jamu. Tapi Akhirnya, jamu ya Pak? Tapi jamu. Akhirnya anak muda mulai bisa menerima. Setelah itu kita baru bikin produk Ibu Natural Drinks dengan desain-desainnya juga yang sudah nggak kuno lagi, akhirnya bisa diterima di supermarket, minimarket. Jadi konsepnya sebenarnya analoginya seperti kopi lah. Kopi mungkin kalau 30 tahun yang lalu saya minum kopi mungkin akan dibully sama teman-teman ya, itu minuman orang tua dan sebagainya. Tapi kalau sekarang ngopi itu keren gitu. Meskipun ngomongnya ngopi tapi di sana ngeteh misalnya. Tapi tetap keren ya. Upayanya jamu itu seperti itu. Jadi kalau nanti ada ngopi, kalau sekarang ada ngopi, ngeteh, nantinya mungkin ada jamu. Gitu. Wah, itu sudah mewakili sekali ya Pak ya untuk anak-anak muda sekarang supaya kembali ke gaya hidup yang sehat gitu. Betul, ya Pak. Betul. Dan juga memang udah banyak yang melirik gitu kan Pak untuk sekarang, apalagi masa pandemi. Nah, kalau ngobrolin pandemi nih ya Pak Peri, ada nggak sih produk-produk dari jamu ibu itu yang memang wah aku lagi dicari banget nih untuk produk tertentunya gitu? Iya, di masa pandemi ini memang ada beberapa produk yang rise, ada yang fall ya. Jadi produk yang rise ini utamanya produk-produk kesehatan lah. Ya, seperti produk-produk jasa seperti Surabaya Skin Center ini saya yakin akan meningkat itu. Karena orang banyak di rumah sehingga perawatan ya. Daripada nganggur perawatan dia. Jadi suka bercermin sendiri. Jadi suka bercermin. Jadi kayak kayaknya kurang akhirnya ke Surabaya Skin Center. Gitu. Nah, kebetulan kalau di jamu ini produk-produk yang untuk daya tahan tubuh itu mengalami peningkatan baik di offline maupun di online salesnya ya. Ya contohnya kalau untuk yang daya tahan tubuh itu Kurmino plus Neo. Ya kenapa kok? Yang tadi saya bilang yang pertama kan Kurmino, hanya ekstrak temulawak. Yang Kurmino plus Neo ini selain temulawak dia ada ekstrak sambiloto dan meniran. Itu yang bagus untuk daya tahan tubuh. Ya. Selain itu juga kalau sekarang kan kita mau masuk bulan puasa ini, yang bagus juga jinten hitam. Jinten hitam itu bagus untuk daya tahan tubuh juga. Itu yang bentuknya kapsul ekstrak ya. Tapi kalau yang bentuknya granul atau minuman yang diseduh, yang rasanya sudah manis itu, kita punya temulawak ya. Itu bagus untuk daya tahan tubuh. Lalu jahe itu juga bagus. Dan kulit manggis. Kulit manggis itu juga bagus untuk daya tahan tubuh. Nah itu yang sekarang lagi penjualannya lagi naik lagi daun, dicari ya Pak ya. Lagi banyak yang cari gitu ya. Itu. Kalau ngobrolin masalah pandemi juga ya dokter ya, kita itu kan sekarang punya perilaku hidup yang baru. Seperti dikit-dikit
langsung cuci tangan gitu kan, karena takut nanti bawa kuman, bakteri, virus dan lain sebagainya. Terus kemana-mana sekarang harus jaga jarak dan juga pakai masker. Nah otomatis kan juga itu membuat kadang-kadang kulit bisa nggak bagus gitu kan ya, ada efeknya pastinya. Kalau dari segi pendapat dokter kayak gimana sih cara mengatasinya? Ya, jadi memang benar Mbak Eka, setelah pandemi ini memang masalah kulit yang lampau ya, mungkin kayak masalah-masalah lain yang estetik banyak yang dilupakan, tapi terus pasien-pasien malah masalah baru, contohnya mungkin jerawat karena penggunaan masker. Betul. Atau kulit yang iritasi karena penggunaan hand sanitizer yang terus-terusan ya. Prinsip pengobatan yang utama adalah ya kita harus yang urgent dulu ya. Yang urgent jelas ya, karena masalah pandemi ini otomatis mau nggak mau pakai hand sanitizer atau cuci tangan sering tuh memang kewajiban ya. Namun ikutannya yang nanti akan kita perbaiki juga. Jadi sebenarnya ada tips untuk gimana caranya sih biar terus nggak menjadi masalah. Jadi memang sebaiknya setelah cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer kita juga pakai pelembab. Jadi mungkin kalau dokter kulit atau orang yang emang udah tahu ya, seringnya di tas tuh pasti ada pelembab Mbak ya. Jadi setelah cuci tangan, setelah pakai hand sanitizer, kita pakai pelembab juga. Pelembab pun jenisnya banyak, cara pakainya gimana juga harus ada tata caranya ya. Jadi pakai pelembab baiknya memang dalam keadaan yang basah, contohnya bukan dalam keadaan kering terus pakai pelembab ya. Jadi ada caranya juga. Lalu jenis pelembab juga banyak banget Mbak. Seringnya kita cewek-cewek apalagi ya senangnya pakai pelembab yang wangi ya Mbak ya. Tapi apa ingredientsnya, apa bahan aktifnya mungkin kita lupa. Padahal sebenarnya kita harus juga notes, jadi udah harus peduli nih ya, kalau beli apa-apa harus dibalik, dilihat ingredientsnya ada nggak sih bahan aktifnya, atau kalau memang susah memang harus konsultasi ke dokter untuk tahu. Yang perlu di notes lagi adalah kulit yang kering itu memang nanti jadi gampang terjadi radang. Jadi mungkin orang gampangin ya lah yang kering doang gitu ya, tapi sebenarnya kalau dibiarin lama-lama jadi gampang terkena radang. Radang itu bisa hanya karena radang iritasi tertentu atau jadi infeksi, bisa yang diakibatkan virus, bakteri dan sebagainya. Jadi sebenarnya nggak boleh dikecilkan ya, jadi harus yang sehari-hari itu memang harus diperhatikan. Lalu masalah lain paling sering jerawat nih ya Mbak ya, jadi karena penggunaan masker yang mungkin kurang tepat, lalu skincare-nya juga nggak tepat, jadilah jerawat. Jadi yang utama sebenarnya yang di take notes adalah penggunaan maskernya sendiri. Kalau memang masker medis ya udah sekali pakai ya, walaupun mungkin di iklan kadang bisa dicuci, bisa apa, nggak boleh ya. Kalau masker medis memang sekali pakai. Lalu untuk masker kain memang hanya 4 jam penggunaannya, setelahnya harus dicuci dengan baik. Lalu juga skincare yang tepat, jadi pelembab, lalu sebelumnya juga cuci wajah. Mungkin karena keasikan di rumah nggak pergi-pergi, jadi kadang sering pasien tuh saya jadi nggak mandi dok, otomatis nggak mandi. Tagihan air aja. Lalu hemat ya. Selain nggak mandi, terus ujungnya juga nggak cuci wajah dong, kan biasanya kan sekalian gitu. Jadi skincare yang tepat, lalu bagaimana penggunaannya harus, karena kita harus membiasakan mulai dari sekarang adalah prevention ya, itu lebih utama daripada mengobati. Jadi mungkin seperti jamu ibu ya, itu kan prevention ya, preventif gitu, daripada ntar kalau udah sakit malah lebih susah lagi ngobatinnya begitu. Wah, terima kasih dokter. Jadi buat teman-teman di rumah siap-siap ya pelembab di dalam tasnya kalau mau keluar kemana-mana. Ini cowok juga harus pakai pelembab. Nah itu gimana tuh? Nah itu yang perlu kita perhatiin juga sejak pandemi ini, cowok-cowok jadi sering loh Pak Begitu ya? main ke SSC juga. Mungkin lu cowok Begitu ya? kan ngapain sih ke dokter kulit, gengsi atau kayaknya kok nggak cocok lah ya. Ternyata cowok sekarang eranya udah lumayan peduli nih Pak dengan kulit seperti itu. Kalau dulu kan kalau kulit kering itu bisa buat nyontek dok. betul. Kulit kering ya itu yang diperhatiin. Kadang kan kita kering biasa, padahal itu nanti dia akan lead to another disease ya, jadi lebih gampang radang, lebih gampang infeksi, jadi harus di take notes dengan baik ya. Tapi kadang-kadang anak kecil pun kulitnya ada yang kering gitu. Itu nanti lain problem, biasanya bawaan itu disebutnya kita dermatitis atopik ya, jadi dia adalah salah satu bentuk alergi. Jadi memang dia secara bawaan kulitnya memang tidak baik. Jadi itu genetik gitu. Betul, kulit itu kan barrier ya. Jadi pertama kali musuh datang, barrier utama tuh kulit. Nah, pada anak dengan dermatitis atopik itu terganggu sehingga dia tidak moist kulitnya. Kalau orang normal kulitnya nggak akan digores gini jadi putih, tapi biasanya pada orang
dermatitis atopik atau tadi Pak Per bilang buat nyontek itu, Iya. itu memang berarti ada gangguan dengan barrier kulit. Jadi akhirnya Meskipun kulitnya anak itu masih kering kecil. sekali, betul. Bahkan bayi pun kadang seperti itu. Lalu akhirnya apa? Gampang terjadi radang. Jadi mungkin dok ini kok Kulitnya lagi pecah-pecah. dingin, lagi apa kok jadi gatelan, lalu dia sering menggaruk. Jadi jangan lupa juga kulit kering tuh gatel loh Mbak. Mungkin kita kalau keluar negeri ya Pak, dingin sekali atau nggak usah keluar negeri deh, di kamar aja pakai AC terus kulit kering tuh gatel kan. Iya. Nah gatel itu ada siklus gatal garuk. Semakin digaruk semakin Enak gatel. ya. Diterusin Bukan gitu. makin enak ya, makin gatel, makin digaruk jadi muter aja, itu Iya. lingkaran setan. Jadi harus diperbaiki barrier kulit itu, fungsi kulit harus diperbaiki. Nah, yang menarik lagi karena kan masa pandemi ini juga mau akan puasa kan ya Pak Peri ya. Iya, Jadi iya. kita harus benar-benar lebih memperhatikan lagi untuk kulit kita kan ya dokter. Itu bagaimana kalau misalnya kita sudah di masa pandemi, kecenderungannya juga akan kulit kita kering. Nah, tambah lagi puasa, kadang juga asupan airnya juga kurang, juga bisa bikin tambah jerawatan kan ya dokter. Itu kayak gimana? Ya. Jadi memang masalah hidrasi kulit apalagi pas puasa itu sering jadi masalah juga ya. Jadi memang ada beberapa tips selain pelembab, mungkin memang sekarang kita harus, jadi dokter tuh harus holistik juga Mbak, nggak mikirin sakit diobatin selesai, tapi emang kita ngobrol sama pasien tuh bisa lama banget karena kita juga harus memperbaiki kesehariannya. Jadi kadang masalah orang yang udah datang ke dokter kadang juga ada masalah dengan keseharian, bagaimana asupan makanan sehari-hari, bagaimana gaya hidup sehari-hari, tidurnya contohnya itu juga harus kita atur. Jadi itulah sekarang pengobatan sudah holistik, nggak melulu tentang obat. Jadi asupan sehari-hari penting, minum nggak puasa pun kan kita harus ada minimalnya. Jadi misalnya minimal 2 liter ya wajarnya, namun tuh nanti panjang lagi urusannya. Misalnya kalau pasien ada penyakit lain, contohnya penyakit ginjal, itu harus diatur dengan baik, karena nggak boleh intake dan juga outputnya, betul. Namun kita bicara orang normal wajarnya adalah sekitar 2 liter. 2 liter kayaknya gampang, tapi seringnya ternyata susah. Ya. Jadi kita harus mulai membiasakan minum itu 2 liter. Lalu jangan lupa minum 2 liter tuh air putih ya, bukan kadang ya dok saya minum 2 liter air kopi, aren mungkin ya. Jadi memang harus di take notes. Makanan juga ya, jadi buah sayur selain kaya serat juga kaya cairan untuk tubuh ya. Sementara protein mungkin penting, tapi juga harus ada komposisinya. Dan mungkin sekarang sayuran terus bahan-bahan herbal memang lagi banyak kita gali juga untuk potensinya memperbaiki fungsi tubuh, karena kalau intake-nya bagus seharusnya kulitnya terhidrasi dengan baik, nggak gampang jerawatan dan sebagainya. Jadi mungkin kayak jamu-jamu gini memang bisa menjadi pilihan juga ya, apalagi kalau kemasannya menarik kayak gini ya Mbak. Mungkin kalau yang dulu kita agak parno ya, lihatnya aja kok kayak pahit yang ada di kepala kita ya. Cuman kalau kayak gini menarik, jadi ya tentu saya juga sering ungkapkan ke pasien juga, jadi banyakin buah, sayuran, minum minimal 2 liter itu minimal bahkan ya. Apalagi dalam keadaan berat, misalnya lagi ada yang diet nih ya, dia rajin olahraga, otomatis intake-nya akan naik, nggak 2 liter lagi, mungkin bisa sampai 3 liter dan sebagainya karena dia ekstra kerjanya. Masalahnya nanti nggak ke kulit aja, bisa ke ginjal, masalah infeksi saluran kencing dan lain-lainnya. Jadi sebegitu pentingnya Mbak untuk intake, selain juga skincare yang tepat dan juga pengobatan seperti itu. Jadi lebih harus memperhatikan juga teman-teman gaya hidup kita ya sehari-hari. Jadi ingat katanya Dokter Putri, konsumsinya itu buah-buahan, sayur-sayuran, kemudian air minumnya, jamu-jamuan juga. Oh iya benar. Iya betul. Saya juga sekarang lagi belajar Pak, kan kalau berdasarkan ada nih survei, memang kalau sayur katanya kita sampai harus intake-nya berapa jenis sayur per minggu sampai segitunya. Terus warnanya harus beda-beda. Betul, eat your rainbow ya katanya seperti itu. Jadi memang ya pandemi ini ternyata silver line-nya kita jadi belajar ya hal-hal seperti itu. Gitu. Jadi lebih notice ya dan aware juga sama hal-hal yang membuat kita tuh sehat gitu. Betul. Dokter Putri, kalau treatment khusus di Surabaya Skin Center untuk kulit kering apakah ada?
Kalau di Surabaya Skin Center, kalau udah datang nih ya, selain tadi kita udah evaluate everyday life-nya ya, karena gaya hidup harus diperbaiki juga ya. Lalu yaitu kita dengan pelembab, kita lihat dulu apakah ada penyakit pembawanya, tentu nanti kita akan obati. Selain itu untuk wajah dan berbagai hal, kadang kita bisa perbaiki juga dengan beberapa hal. Contohnya laser. Mungkin kalau orang dulu laser tuh mikirnya serem ya, tapi sekarang sudah sangat aman. Dan yang perlu di notes, dia nggak cuma tentang kosmetik atau untuk buat cantik aja ya, tapi dia merejuvenasi kulit. Jadi kulit yang menua itu yang perlu di notes, hidrasinya juga menurun Mbak. Jadi mungkin kita dulu muda kok kayaknya seger ya, makin usia kok makin keriput, makin kusam. layu gitu. Itu juga tanda-tanda hidrasi yang kurang. Nah itu salah satunya pilihannya kita merejuvenasi kulit. Jadi bisa dengan banyak sih pilihannya, krim, lalu juga kita beralih ke peeling, mikrodermabrasi, lalu yang paling advance adalah laser. Nah, laser itu juga memperbaiki fungsi kulit itu Mbak. Jadi kita remajakan kulitnya, hidrasi kulit lebih baik, otomatis dia akan lebih selain rejuv, peremajaan kulit juga yaitu nggak gampang iritasi. Terus mungkin kalau Mbak lebih sering make up jadi lebih nempel, nggak harus make up yang heboh, betul begitu. Jadi sekarang udah eranya skincare yang oke daripada make up tebel begitu ya. Lebih natural ya. Betul. Kayaknya Pak Peri suka yang natural banget kan pasti. Kadang kalau make up tebel itu kita ketawa retak semua. Langsung ketahuan ya, wah ini karena makeup ternyata. Betul. Ini kan Pak Peri sudah disonding sama Dokter Putri ya, minum jamu gitu yang herbal-herbal. Nah ada nggak sih Pak kalau dari jamu Ibu jamu tertentu yang bisa membantu atau bahkan membuat kulit itu lebih baik gitu kondisinya? Iya. Kalau dari jamu Ibu ini produk kita ada Kurmino, jadi temulawak lah intinya. Temulawak itu juga bagus untuk kulit ya, karena memang malah di luar negeri itu diteliti banyak untuk pelembab juga skincare. Bahan dasarnya itu maksudnya Pak? Iya, temulawaknya ya, itu dipakai untuk itu juga. Lalu selain itu juga bisa untuk antibakteri juga temulawak itu. Jadi zat aktif di dalamnya, salah satunya adalah kurkumin, itu bisa untuk antibakteri, lalu memperbagus kulit ya. Lalu juga kunir itu juga bagus juga. Makanya kenapa kalau dulu zaman putri-putri keraton itu kalau luluran pakai kunir. Kuning semua wajahnya. Kalau sekarang nggak bisa ya Pak? Iya, kita masak kuning aja udah bingung ya Mbak ya gimana. Padahal dipakai malah. Itu bagus. Lalu kita punya juga yang untuk kulit, yang untuk alergi dan sebagainya ya. Itu ada Forskin. Jadi Forskin itu kalau gampangannya jamu zaman dulu itu namanya bersih darah lah. Jadi itu mengurangi alergi, gatal-gatal dan sebagainya. Sambiloto juga bisa dipakai sebenarnya. Nah, Sambiloto ini selain untuk daya tahan tubuh, dia juga bisa dipakai juga untuk alergi kulit ya. Dan menurut penelitian juga bisa untuk antivirus. Makanya kemarin bulan Februari itu sempat luar biasa viral Sambiloto itu. Jadi apapun yang berhubungan Sambiloto dicari ya Pak ya? Sambiloto sangat dicari, termasuk tanamannya ya, meskipun diseduh pahit banget. Kalau itu bentuknya minuman atau bagaimana? Kalau Sambiloto itu bentuknya kapsul ya, jadi kayak gini Sambiloto. Jadi ini Sambiloto, ini ada Kurmino, ini yang bentuknya kapsul. Jadi selain untuk, kalau Kurmino ini sebenarnya kalau fungsinya untuk daya tahan tubuh dan supporting liver. Tapi dia bagus juga untuk kulit sebelumnya. Ya. Tapi jamu ya ini Pak ya? Jamu, ekstrak. Tapi bentuknya ekstrak ya. Jadi yang diambil bukan temulawak dikeringin lalu ditumbuk dimasukkan kapsul, enggak. Tapi ekstraknya yang diambil. Nah, itu yang bentuknya kapsul ekstrak. Kalau yang bentuknya minuman itu ada 2. Bentuknya saset gini ya. Nanti bisa diseduh sama air hangat, bisa diminum dalam keadaan dingin maupun dalam keadaan hangat seperti ini. Itu ada temulawak Ibu Natural Drinks seperti ini, dan kunyit asam ya. Mungkin kunyit asam sudah banyak yang terutama wanita tahu lah mungkin ya, fungsinya ya. Selain untuk kulit, dia juga bagus untuk mengurangi bau badan, sama bagus juga untuk haid, memperlancar haid.
Bisa buat jerawat juga nggak, Pak? Ya otomatis kalau kulitnya bersih Bagus ya. bagus minum jerawatnya juga akan berkurang. Jadi minum konsumsi kunyit asam ya, lalu sama ke Surabaya Skin Center. Oh iya, berarti boleh ya Pak ya? Minum jamunya dari jamu ibu, terus perawatan lasernya ke Surabaya Skin Center gitu. Sama Arek Surabaya. Iya. Dokter Bahkan nanti mungkin nanti bisa dibandit. iya. Harus sounding nih ke Mbak. Oke, Iya, tadi kan sempat di treatmentnya itu adalah laser kan ya dokter ya. Kalau laser itu sama nggak sih sama vitamin C atau beda dokter? Ya, kalau laser itu device ya, alat ya. Jadi kita menggunakan cahaya yang dirubah menjadi panas, kita arahkan langsung ke kulit. Jadi kulit luarnya dia nggak luka ya Mbak. Namun ada beberapa yang bisa luka, tapi yang advance sekarang banyak yang tidak melukai, tapi dia langsung masuk ke dalam, ke dermis. Nah, dermis itu tempatnya kolagen Mbak. Kolagen ini yang kalau makin tua makin decrease, yang menyebabkan keriput dan sebagainya. Nah, itu yang kita mau, yuk kolagen ini tumbuh lagi, bernambah lagi. Nah, itu dengan cara itu. Jadi kita stimulasi ya dengan laser itu. Kalau vitamin C biasanya kita injek ya, jadi bisa dengan infus atau berarti mungkin beda ya dokter ya? Beda ya kalau itu. Vitamin C sendiri juga sekarang mungkin orang banyak yang lebih aware juga sejak pandemi ini ya. Jadi mungkin dulu mikirnya buat memutihkan kulit atau mencerahkan kulit, tapi sekarang juga banyak yang pengen injeksi vitamin C untuk yaitu untuk fitnya tubuh ya, untuk imun. Jadi sejak pandemi ini memang juga jadi banyak yang lebih aware, pengen buat ketahanan tubuh, balik lagi ternyata dok kok kulit saya juga jadi makin bagus gitu. Jadi memang lagi-lagi itu Mbak, pasien dengan tadi Mbak Eka bilang jerawat atau masalah kulit, pasti nanti belakang-belakangnya kita evaluasi ke intake-nya juga ujung-ujungnya. Jadi memang vitamin C itu harus ya banyak di makanan, tapi yang perlu kita ingat kadang makanan kita juga mungkin lebih banyak gorengan atau mungkin yaitu buah sayurnya buah sayurnya nggak banyak, jadi kita butuh vitamin C jadi nggak mencukupi ya untuk sehari-hari, apalagi dengan imunitas yang kita perlukan lebih tinggi ya saat ini. Jadi akhirnya mungkin beberapa orang minta injeksi itu ya vitamin, selama tidak ada masalah ginjal aman sebenarnya. Jadi sering pasien gandengannya adalah dok tapi aman nggak ya, saya takut gitu. Sebenarnya kalau nggak ada masalah ginjal aman Mbak untuk dilakukan, tapi lagi-lagi itu pertama memang utama intake dulu kita perbaiki, baru memang kalau nggak memungkinkan injeksi memang bisa menjadi salah satu pilihan seperti Kalau yang injeksi vitamin C itu dokter, kalau dilakukan pada bulan puasa itu kira-kira aman nggak ya? Karena kan takutnya berpikir nanti takutnya sakit gitu, karena kan lagi puasa nih. Iya, sebenarnya memang kita menyarankan bila habis injeksi minum banyak. Jadi dia nanti kan vitamin ini akan dikeluarkan di ginjal ya. Nah, ginjal itu perputarannya kan akan bagus bila minumnya juga oke. Nah, kalau minumnya kurang, biasanya nanti takutnya akan mengendap di ginjal dan menjadi masalah nantinya. Jadi memang kita sarannya adalah mungkin saat hari normal dan harus minum yang banyak sih setelahnya, seperti itu Mbak. Jadi kalau misalnya habis buka puasa gitu boleh gitu ya? Langsung habis buka, terus habis gitu maghrib, isya, terus taraweh, terus langsung ke SSC bisa sih. Waduh, langsung banget ya. Langsung buka minum jamu dulu. Iya, bukanya dengan minuman dari jamu ibu ya Mbak ya? Benar. Dok, saya mau tanya ya dok ya, mungkin vitamin C itu bedanya apa? Yang diminum sama yang diinjek? Injeksi. Betul, jadi diminum itu Pak kan lewat dulu lambung, lewat dulu usus. Nah di lambung ini dia, jadi misalnya 1 gram nih ya, karena di lambung tuh dia dihancurkan dulu, melewati berbagai proses, akhirnya yang ke darah nggak pure 1 gram, karena dia sudah melewati masalah-masalah di lambung itu ya. Sebenarnya maksudnya si lambung ini baik, biar yang beredar ke darah ini sudah memang yang bagus gitu ya. Nah kalau diinjeksi kita langsung ke darah, jadi otomatis 1 gram ya 1 gram itu yang menyebar ke darah seperti itu. Dan yang perlu kita notes adalah orang-orang yang membutuhkan ini metabolismenya kadang nggak bagus. Contohnya orang yang mungkin intake-nya nggak bagus, orang dengan obesitas, metabolismenya nggak bagus dia Mbak. Jadi kalau kita mungkin
1 gram lewat lambung harusnya jadi 700 misalnya ya, namun dengan orang metabolisme yang tidak baik akhirnya nggak 700, bisa aja 500, 400 seperti itu. Jadi kalau diinjeksi langsung ke darah ready to use, dia akan ke darah ya memang 1 gram seperti itu. Kalau misalkan dia minum lebih banyak vitamin C-nya? Bisa memang, tapi yang perlu diingat adalah vitamin C itu acid banget ya Pak ya. Jadi kecut cepet ya. ya, Jadi kadang kalau yang di minuman tuh kayaknya paling tinggi memang dibatasin 1000 seperti itu, 1000 karena ya? lebih dari itu acid sangat kecut sekali ya. Jadi Iya. ke lambung juga harus hati-hati seperti itu. Oke. Itu Jadi injek lebih langsung. Betul. Kalau diinjek kita ada sampai 3 gram, itu yang paling tinggi. Dan itu nggak dibuang di... Enggak, itu udah ready to use ya, karena langsung ke darah. Langsung masuk, iya, ya? langsung menyebar. Dan itu memang langsung bisa kelihatan cerah gitu. Betul. Jadi Penasaran harus dicoba ya berarti Pak Ferry. jadi memang itu Pak, vitamin C, vitamin E, semua zat-zat baik itu nanti ujung-ujungnya dipecah-pecah jadi yang kita sebut antioksidan. Iya. Semua penyakit pasti itu hubungannya adalah ketidakseimbangan oksidan Oksidan, dan antioksidan. Masalahnya antioksidan kita udah oke nggak, lagi-lagi balik ke intake nih Pak Ferry. Jadi Iya. apakah kita makanan sehari-harinya udah oke, Iya. while kita tahu oksidan banyak banget, kita keluar polusi, apa kabar matahari, ya Betul. kan, makanan, stresor jangan lupa. Jadi kadang kita mikir kerjaan aja ya itu juga suatu stresor, jadi akhirnya menjadi penyakit karena ketidakseimbangan dari oksidan dan antioksidan. Jadi kita butuh antioksidan itu. Otomatis bila habis ditambah antioksidan, timbangan yang tadi yang jomplang jadi seimbang atau mungkin yang baik lebih bagus. Jadi otomatis semua akan terkoreksi. Contohnya kulit mungkin jadi lebih cerah dan sebagainya. Karena kulit yang kering, kulit yang kusam itu memang ya karena oksidan yang tinggi ya. Contohnya paparan matahari. Nah, setelah kita koreksi dengan vitamin C, otomatis hasilnya akan tampak ya Mbak, seperti itu. Berarti kalau misalnya kulit yang kering dan yang kusam itu ya dokter, itu lebih cepat kelihatan tua gitu? Atau kayak gimana? Iya, betul. Jadi kalau sebenarnya kerutan atau wrinkle itu adalah sebenarnya garis kulit kita ya, namun dia jadi makin masuk, makin tampak seperti kerutan. Pertama karena kondisi kulit yang tidak bagus, contohnya kering tadi ya, atau mungkin ekspresi yang terlalu berlebihan. Jadi berarti kadang yang beberapa bener orang ya? memang kita nggak boleh Ekspresi. terlalu senyum-senyuman ya, yang enggak sih sebenarnya. Ya itu, jadi ekspresi, usia, kering itu yang menyebabkan wrinkle semakin tampak sih sebenarnya. Oke, jadi memang kita harus memperhatikan banyak sekali ya kalau hubungannya dengan kulit gitu teman-teman di rumah. Nah kalau misalnya ada orang yang bilang, oh kayaknya aku butuh itu nggak 2 liter air per harinya itu Mbak, misalnya aku tuh butuh lebih gitu, itu kayak gimana dokter? Atau kalau misalnya ada kondisi, tadi kan sempat disounding kalau ada orang yang obesitas berarti metabolismenya kurang baik. Nah itu apakah dia bisa tetap hanya 2 liter per hari untuk minum air putihnya atau harus lebih, kayak gimana dok? Ya jadi kalau memang detailnya itu memang ada hitungannya ya, nanti kaitannya dengan berat badan biasanya. Dan itu nanti yang lebih specialized lagi dengan dokter gizi. Kebetulan sekarang sudah banyak dokter spesialis gizi. Jadi yaitu ujung-ujungnya nanti kita tuh sebagai dokter memang harus jadi tim ya, ngeling. Jadi kalau di saya udah beres nih, pasien udah paham tentang intake dan sebagainya, oke. Tapi kadang pasien, dok saya nggak ngerti deh harus kayak gimana. Ujung-ujungnya yaitu pentingnya dokter, akhirnya kita harus rujuk ke teman sejawat yang memang ahli di bidangnya. Contohnya ya harus ke ahli gizi. Dokter spesialis gizi sudah ada sekarang, mereka lebih tahu bagaimana untuk intake yang baik. Nanti per orang sangat berbeda, jadi sana pengobatan udah tailored banget ya. Jadi Pak Ferry dengan saya akan berbeda, dengan Mbak Eka berbeda, karena nanti hubungannya dengan genetik dan sebagainya. Pada saya mungkin diet dengan sayur ternyata tidak terlalu efektif. Contohnya dengan Mbak Eka ternyata sayur memang harus banyak. Jadi nanti per orang tuh sangat berbeda seperti itu. Custom jadi. Betul, Iya, sangat bergantung custom dari sekali. kondisinya Jadi masing-masing. contohnya skincare juga nggak bisa. Waduh ini kayaknya Pak Ferry kulitnya bagus, saya mau pakai skincarenya Pak Ferry aja gitu, nggak bisa. Jadi memang harus beda-beda ya, betul, jenis kulit akan berbeda-beda. Kembali lagi ya tentang ke air tadi, memang nanti tergantung, tapi wajarnya memang sekitar 2 liter. Nanti kembali lagi, contohnya saya pun minum 2 liter tapi saya lagi seneng lari banget nih ya, 2 liter akan menjadi kurang karena saya ternyata larinya lebih keras, sehingga akhirnya kalau enggak mungkin saya jadi lebih gampang infeksi saluran kencing dan sebagainya. Contohnya seperti itu. Berarti Jadi kalau
semakin gemuk, minumnya semakin Harus banyak gitu. Betul. Atau ya Gitu. tapi dilihat lagi ya bagaimana metabolismenya, bagaimana keadaan ginjalnya gitu. Karena kalau ginjalnya tidak baik dipaksa dia outputnya nggak bisa banyak, jadi bahaya juga. Jadi memang baiknya harus ke Konsultasi dokter. dulu ya, Sekarang dokter. kayaknya orang udah mulai aware ya dengan berat badan, dengan kehidupan sehari-hari dan mungkin Ada nanti- aplikasinya sekarang udah. Betul. Itu harusnya bikin Pak ya. Berat badan ada aplikasinya kan. Iya. Jadi sekarang yang lagi ngetren sebenarnya kemasan atau minuman tuh harus ada kalorinya Pak. Jadi Iya, di Amerika betul. semua sudah ya. Jadi Iya. semua minuman yang dibawa itu tertulis kalorinya Iya, berapa. ini berapa. Jadi lebih bisa tahu hari ini Betul. berapa harusnya maksimal untuk kalori. Betul. Oh, menarik sekali ya. Untuk Pak Peri mungkin kita kan ngomongin minuman tadi kan ya. Ini bisa dibeli di mana sih Pak? Kalau misalnya orang kadang-kadang mager ya, aduh males nih di rumah aja lah. Tapi kepengin minum jamu juga nih. Iya, belinya banyak ya sebenarnya ya. Kita bisa offline, tapi bisa juga online ya. Ya kalau offline ya kita bisa beli di depot jamu ada, lalu apotek, toko obat ya, supermarket, minimarket ada. Terutama yang ini, kalau yang bentuknya seperti ini ada di supermarket, minimarket. Tapi di toko jamu juga ada, di toko obat, apotek. Kalau ini juga sama. Ya kalau ini di apotek, toko obat. Tapi kalau di supermarket, minimarket hanya yang ada drugstore-nya. Kalau nggak ada drugstore-nya ya nggak bisa ditaruh di shelvingnya jamu, itu nggak bisa. Kalau yang menarik-narik kayak gini-gini ada ya Pak barnya gitu. Saya Ada. tertarik banget loh Pak lihat warnanya cantik Iya. sekali ya. Barnya salah satunya di sini, Dok. Di Ibu Gria Herba ini di Raya Gubeng ya 68 AB. Tapi kita juga ada di beberapa mall sebenarnya. Lalu beberapa kampus dan rumah sakit. Cuman memang di masa pandemi ini beberapa banyak yang tutup memang. Kalau mallnya tutup ya kita ikut tutup ya. Lalu rumah sakit juga mulai dibatasi, jadi kita juga masih belum buka. Kampus juga sama. Kalau yang sekarang masih buka itu ada di Pasar Rame di TP ada, lalu yang di mana Pakuwon City ya. Pakuwon City ya, yang di timur itu juga ada. Lalu kalau di Surabaya ini di Mas Pion ada, lalu di Cito ada, di Giant juga ada. Kalau di Bali kita ada di Kuta Beach, lalu di Medan juga ada di mall di sana, di salah satu mall di Medan. Kalau di Jakarta ini sementara kita tutup dulu, tapi kita ganti dengan cara kita pakai vending machine. Jadi vending mesinnya itu ada beberapa di pusat-pusat perkantoran. Jadi kalau biasanya dipejet keluarnya kopi, ini bisa keluar jamu. Keren tuh Pak, kan anak-anak kecil biasa lihat vending machine Iya. seneng ya Langsung Pak ya. excited gitu ya, pengen cobain. Jadi vending mesinnya juga nggak perlu masukin koin, tapi cuman di scan barcode aja bayarnya pakai non cash ya. Gitu. Jadi kita rubah jamu ini dari bentuknya, rasanya, juga cara menjualnya supaya bisa tetap relevan lah di zamannya ya. Makanya kenapa online kita juga kerjasama dengan beberapa online, ada sekitar 14 marketplace yang kita kerjasama. Selain itu kita juga punya home delivery service. Jadi home delivery service ini kita bentuk justru pada saat pandemi. Jadi home delivery service, orang tinggal message kita by WA, ya kita kirim katalognya. Nanti mereka tinggal bayar transfer, kita kirim. Lalu kita juga ada program reseller. Jadi sekarang banyak yang di rumah ya. Jadi daripada nganggur ya Cari kegiatan ya Pak yang cari bermanfaat. kegiatan. Pas lagi perawatan di Surabaya Skin Center, lagi sekalian jualan jamu ibu. Jadi, gitu. Oke, kalau untuk dari Dokter Putri mungkin ada tips ya buat teman-teman di rumah, gimana sih tetap menjaga kulit yang sehat, tetap kenyal ya, karena orang takutnya kalau kulitnya kering dan kusam gitu ya. Terus kemudian tetap aman nih gitu dilakukan. Ya, jadi Mbak Eka memang sekarang saya paling sedih sering juga pasien datang itu sudah perawatan atau sudah beli skincare semacamnya itu, namun selain nggak efektif ternyata malah membawa efek samping. Jadi yang pertama adalah bila ingin melakukan perawatan atau pengobatan pastikan ke yang berkompeten. Jadi
misalnya kayak jamu, kita klik jamu langsung ingetnya jamu ibu gitu mungkin ya. Nah kita kalau dokter ya harus, kalau dokter kulit dan kelamin masalahnya di kulit ya langsunglah ke dokter spesialis kulit dan kelamin, jangan ke dokter anak ya. Nggak nyambung nih ya Pak. Kecuali memang mungkin masalahnya di anak ya, masih kadang bisa kita berkolaborasi. Namun kalau memang udah masalah kulit dan kelamin ya harus yang ke kompetennya, yaitu ke dokter kulit dan kelamin. Jadi biar lebih aman ya pasti ke situ. Jadi kita sekolah tuh sampai udah belasan tahun ya Pak, sekolah mulu ya, nggak selesai itu ya, itu untuk memperdalami itu. Jadi kita tentu pertama adalah harus aman dulu, kedua efektif juga. Jadi memang harus yang sesuai dengan kompetensinya. Kedua memang skincare. Jadi memang sering pasien itu setelah ada masalah baru dia datang, padahal harusnya harus dicegah ya sedini mungkin. Jadi memang di late 20 atau di awal 30s itu sudah mulai terjadi penuaan dini. Jadi mengingat kita matahari banyak sekali ya, matahari itu yang utamanya ya terjadi photo aging, yang kemudian terjadi penuaan dini. Jadi dari umur segitu harus mulai dirawat. Perawatan pun juga nanti kita customize ya. Jadi per orang akan berbeda jerawat seperti ini. Bila tidak ada masalah kita juga kasih yang lain, nggak usah takut dulu. Jadi kita bisa saling untuk komunikasi ya, apa sih yang cocok. Lalu untuk sehari-hari memang nanti kita ada basicnya dulu ya apa. Jadi contohnya pembersih wajah, pelembab, tabir surya itu wajib, lalu krim malam yang mengandung bahan aktif. Lalu baru nanti bila ada masalah-masalah tertentu akan kita adjust lagi. Tapi memang yang utama adalah yang basic itu dulu yang kita berikan. Jadi yang pertama jangan takut untuk berobat kalau ada masalah. Bahkan sebelum ada masalah pun boleh kita untuk ngobrol-ngobrol ya tentang skincare. Dan memang harus yang sesuai dengan kompetensinya. Jadi kalau memang masalah kulit dan kelamin ya harus ke dokter yang sesuai seperti itu. Wah, itu buat teman-teman di rumah jangan sampai keliru ya, datangnya nggak ke tempat yang berkompeten gitu. Padahal udah ada yang siap nih membantu buat teman-teman di rumah agar kulitnya tetap sehat, kenyal ya, dan juga terhindar dari penuaan dini. Mungkin ada tips terakhir mungkin dari Pak Peri untuk disampaikan ke teman-teman, karena ini kan memasuki bulan puasa ya Pak, dan juga pandemi. Apa sih yang harus dilakukan supaya kulit sehat, kemudian juga tips tetap sehat seperti itu? Mungkin kalau khususnya di masa pandemi, pandemi ini kayaknya kita sudah bosen juga ya, sudah setahun lebih ya. Dan nggak selesai ya Pak ya? Nggak selesai, tapi ini kelihatannya membaik ini ya, karena dengan adanya vaksin dan sebagainya. Jadi mungkin kalau dari saya sih, ingat pesan ibu aja, ingat pesan ibu 6M. Ya, 6M itu apa? Yang pertama adalah memakai masker, ya. Lalu menjaga jarak seperti ini, lalu menghindari kerumunan, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, ya. Dan yang terakhir minum jamu. Jangan lupa minum jamu ya Pak, yang terakhir ya. Main-main ke SSC. Kalau dari Dokter Putri mungkin selain main-main ke SSC lagi, jadi 7M hari ini ya Pak. Betul ya, jadi ya seperti Pak Peri bilang ya, jadi sama pandemi ini rasanya yang utama itu ya keamanan dulu. Jadi kita harus mematuhi apa saran dari pemerintah. Jadi kita jangan cuma melulu pengen dimengerti, tapi kita harus bantu pemerintah semaksimal mungkin. Jadi harus kita patuhi apa saran dari pemerintah. Lalu bila ada masalah untuk segera cepat ke dokter. Untuk kulit jangan lupa, sering masalahnya itu yaitu karena mager di rumah akhirnya nggak perawatan. Dok, saya kan nggak keluar, saya nggak pakai tabir surya jadinya, terus masalah baru lagi. Jadi tetap skincare-nya dijalankan seperti seharusnya, pembersih wajah, pelembab, tabir surya, dan krim malam. Jadi walaupun tetap di rumah aja, itu tetap harus dijalankan seperti itu. Oke, terima kasih Dokter Putri untuk penjelasan tentang menjaga kulit dan tetap sehat di masa puasa dan pandemi. Terima kasih juga Pak Peri sudah menjelaskan untuk informasi. Dan jangan lupa minum jamunya tadi untuk tetap sehat. Semoga untuk pembicaraan kita pada hari ini bermanfaat buat teman-teman di rumah, dan kita juga akan berjumpa mungkin di hari-hari ke depannya, dan tetap sehat dan semangat buat teman-teman di rumah.